Dulu aku dihina, diusir tanpa harga diri. Tapi kini, saat mereka berdiri di kafe ini, menatapku tanpa tahu siapa pemiliknya. Haruskah aku membalas, atau biarkan mereka hancur karena ketidaktahuan mereka sendiri? Langit sore itu tampak kelabu, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Angin berembus pelan, menyapu dedaunan kering yang berjatuhan di teras rumah kontrakan kecil di ujung gang. Widya duduk termenung di dekat jendela, menatap cangkir kosong yang sudah lama tak diisi kopi. Matanya kosong, bukan karena kantuk, tapi karena luka yang masih basah. Bahkan setelah waktu berlalu begitu jauh dari hari perpisahan itu. Hari itu, bukan hanya cincin yang lepas dari jari manisnya, tapi juga harga diri yang dikoyak tanpa ampun. Bara, lelaki yang dulu ia cintai sepenuh jiwa, berdiri tegak di depan keluarganya, mengucap kata cerai dengan nada ringan, seolah tak ada apa-apa. Dan Ibu Sonya, wanita yang seharusnya menjadi ibu keduanya, menyambut keputusan itu dengan senyum yang menusuk lebih tajam dari sembilu. Akhirnya anak saya sadar juga. Dari awal saya sudah bilang, kamu itu nggak pantas buat dia. Perempuan nggak bisa masak, nggak punya penghasilan, cuma bawa sial. Kata Ibu Sonya dengan tatapan menjijikan. Kita buang orang kayak kamu dari rumah ini. Kayak buang sampah. Widya hanya diam. Air matanya menetes satu persatu. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tak ingin memberikan mereka kepuasan melihat dirinya hancur. Tapi tak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat Bara, orang yang dulu pernah bersumpah melindungi, hanya berdiri dan membiarkan ibunya menghina tanpa henti. Hidup kamu cuma bisa bergantung sama orang. Wit, kamu tuh nggak bisa diandalkan. Saya nggak mau anak saya mati miskin karena kamu. Lanjut Ibu Sonya sambil mengibas tangannya. Bara tidak bicara. Dia hanya menatap Widya tanpa rasa. Bukan amarah, bukan benci, tapi kehampaan. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Saat seseorang yang pernah kamu cintai, kini bahkan tak melihat kamu sebagai manusia. Hari itu, Widya pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di tubuh dan satu tas kecil berisi dokumen penting. Tidak ada uang, tidak ada tempat tujuan. Hanya luka dan gengsi yang menahan tubuhnya tetap berdiri. Langkahnya gontai, tapi tekadnya menguat tiap detik. Tahun-tahun setelahnya, hidup bukan jadi lebih mudah. Widya mencuci baju orang, membuka jasa setrika, menjadi kasir di warung makan. Semuanya dilakukan demi sesuap nasi. Kadang ia tidur dengan perut kosong. Kadang hanya minum air putih untuk menahan lapar. Tapi ia tidak pernah kembali ke rumah itu. Tidak sekalipun. Dari sebuah kamar kontrakan sempit, Widya mulai menulis ulang hidupnya. Setiap malam, ia mencatat pengeluaran harian, menyusun rencana kecil seperti tabung 10.000 per hari, pelajari cara bikin kopi dari YouTube, coba jualan di pinggir jalan. Tak ada yang besar, tapi semua dimulai dari sana. Namun luka itu belum sembuh. Di setiap tegukan kopi hitam yang ia buat, ada rasa getir yang mengingatkan betapa dia dulu dianggap tak berguna. Betapa harga dirinya diinjak hanya karena tak punya materi. Betapa seseorang bisa dengan mudahnya membuang cinta hanya karena desakan orang lain. Widya tak pernah lagi minum kopi manis. Sejak hari itu, hanya kopi pahit yang menyentuh bibirnya. Biar hati ini terbiasa, katanya pada diri sendiri. Suatu malam, ketika ia masih jadi kasir di warung tenda dekat terminal, seorang pria datang. Wajahnya lelah, bajunya sederhana, tapi senyumnya hangat. Ia memesan kopi dan duduk tak jauh dari tempat Widya berdiri. Namanya Raffi. Pria itu selalu datang tiap malam selama berminggu-minggu. Kadang hanya untuk menyeruput kopi, kadang membawa roti kecil, kadang hanya diam. Satu malam, ketika hujan turun deras dan warung hampir tutup, Raffi bertanya dengan suara pelan, "Kamu yang bikin kopinya?" Widya mengangguk singkat, tidak tertarik berbicara. Raffi melanjutkan, "Rasanya pahit, tapi hangatnya lama tinggal di lidah." Kata-kata itu membuat Widya berhenti sejenak. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai. Sejak saat itu, mereka mulai bicara sedikit demi sedikit, tentang hidup,
tentang hujan, tentang rasa yang pahit dan manis. Tapi tak pernah tentang masa lalu. Raffi tidak bertanya. Widya tidak cerita. Itu membuat segalanya terasa aman. Berbulan-bulan kemudian, saat warung tenda tempat Widya bekerja ditutup oleh pemilik karena bangkrut, Raffi mengajak Widya untuk berjualan kopi keliling. Kita mulai dari yang kecil. Modalnya nggak banyak. Tapi aku yakin, kamu bisa bikin rasa yang bikin orang balik lagi, katanya. Widya tertawa hambar. Kamu belum tahu berapa kali hidup bikin aku jatuh. Raffi menjawab dengan lembut. Kalau kamu bisa jatuh sebanyak itu dan masih berdiri hari ini, berarti kamu nggak sekuat yang kamu kira, kamu lebih kuat dari itu. Itulah titik awal perubahan besar dalam hidup Widya. Mereka mulai dari gerobak dorong kecil. Pagi bikin kopi, sore jualan, malam evaluasi. Kadang dagangan habis, kadang tak laku sama sekali. Tapi mereka tidak menyerah. Lama-lama pelanggan tetap mulai berdatangan. Ibu-ibu kantor, bapak sopir, anak-anak muda yang suka nongkrong. Nama, Kopi dari Hati, mulai dikenal. Mereka menyewa kios kecil di pinggir gang yang sepi. Widya, untuk pertama kalinya, menciptakan ruang miliknya sendiri. Meski hidupnya mulai membaik, bayang-bayang masa lalu masih sesekali datang. Ia tidak tahu apakah Bara masih mengingatnya. Ia tidak peduli. Tapi yang ia tahu pasti, satu hari nanti, dunia akan berputar dan mempertemukan mereka lagi. Dan ketika hari itu tiba, Widya berjanji, ia tidak akan menunduk. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya, yang dulu mereka anggap kecil, kini telah berdiri jauh lebih tinggi dari apa yang bisa mereka jangkau. Hujan turun tanpa suara malam itu, hanya menimbulkan bayangan kabur pada jendela kaca kecil yang tak sempurna bersih. Di dalam ruang kontrakan sempit dengan dinding lembab dan lantai dingin, Widya menggulung tubuhnya dalam selimut tipis. Tangannya memeluk lutut, menatap kosong ke arah langit-langit yang berwarna kusam. Kamar itu bukan tempat ternyaman untuk menyembuhkan luka, tapi disitulah ia menyulam harapan yang telah lama direnggut. Bukan sekali dua kali ia berpikir untuk menyerah. Dalam gelap, ia kerap berbicara sendiri, bertanya pada Tuhan, apakah aku memang seburuk itu? Apakah aku tak pantas dicintai? Dan tiap kali pertanyaan itu menggema, jawabannya hanyalah hening. Tapi hening yang membuat Widya tetap hidup. Karena dalam diam itu, ada kekuatan kecil yang memintanya bangkit, meski tertatih. Suatu pagi, saat langit masih mendung dan tubuhnya lelah akibat lembur semalaman, Widya kembali ke warung tenda tempat ia bekerja. Hanya beberapa kursi plastik yang tersedia, dan menu sederhana yang dijual. Tapi dari tempat itulah ia bisa membeli beras, membayar kontrakan, dan bertahan hidup. Hari itu, Raffi datang lagi. Ia duduk di bangku dekat tiang lampu, memesan kopi seperti biasa, dan menyapa Widya dengan senyuman yang, entah kenapa, selalu terasa tulus. Tidak dibuat-buat, tidak ada nada menggoda. Tidak seperti pria-pria sebelumnya yang pernah mendekatinya hanya untuk mencicipi kelemahannya. Masih hujan juga ya, katanya pelan, memutar sendok di cangkir kecil berisi kopi hitam. Iya. Hujan gak tahu kalau banyak orang pengen pulang, jawab Widya, lebih sopan daripada biasanya. Raffi menatap Widya sebentar, lalu mengangguk kecil. Tapi kadang, orang juga gak tahu, kalau hujan justru bisa bikin seseorang betah di satu tempat. Ucapan itu membuat Widya menoleh. Alisnya terangkat, bibirnya hampir membentuk tawa, tapi tertahan. Ia tak mengerti maksud pria itu. Tapi untuk pertama kalinya, ia membiarkan obrolan berlangsung lebih lama. Dari malam ke malam, Raffi datang terus. Tidak pernah absen. Ia bahkan mulai membantu menata kursi sebelum pelanggan lain datang. Kadang ia bantu cuci piring jika warung sedang ramai. Awalnya Widya curiga, berpikir pria itu sedang mencari simpati agar bisa mengambil keuntungan. Tapi hari-hari berjalan, dan tak satu pun tanda-tanda buruk muncul dari pria itu. Yang muncul justru kenyamanan. Suatu malam, setelah warung tutup dan langit cerah, Raffi mengajak Widya berjalan kaki menyusuri gang sempit. Lampu-lampu temaram menghiasi jalan.
Mereka tak banyak bicara, hanya berjalan sejajar. Tapi saat mereka sampai di ujung gang yang menghadap ke rel kereta, Raffi membuka suara. "Kamu pernah ngerasa hidup kamu itu kayak runtuhan?" Tanyanya tiba-tiba. Widya menoleh cepat. Tak menyangka pertanyaan seperti itu muncul. "Kenapa nanya gitu?" Raffi hanya menatap rel yang membentang. "Soalnya aku pernah. Dulu aku punya istri. Kami buka usaha kecil bareng. Tapi dia pergi karena aku bangkrut. Katanya, aku terlalu gak punya masa depan buat dia." Widya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. "Aku cuma mau bilang," lanjut Raffi sambil menatap Widya, "kalau kamu pernah hancur, bukan berarti kamu gak bisa bangun lagi. Mungkin kamu tinggal butuh orang yang percaya kalau kamu layak untuk utuh." Kata-kata itu menghantam dada Widya lebih kuat daripada bentakan Ibu Sonya dulu. Karena bagi seseorang yang terbiasa dianggap sampah, dihargai seperti manusia saja sudah cukup membuat jantungnya bergetar. Beberapa minggu kemudian, saat pemilik warung mengumumkan bahwa usaha akan ditutup karena utang menumpuk, Widya panik. Ia tidak punya pekerjaan lain. Tak ada simpanan. Tapi Raffi datang, membawa secari kertas berisi catatan kasar. "Ini, rencana kecil," katanya sambil duduk di depan Widya di kontrakan sempit itu. "Aku tahu kamu jago bikin kopi. Kita bisa jualan pakai gerobak. Modalnya nggak besar. Aku punya tabungan sedikit. Kita kerja sama." Widya menatap kertas itu. Tangan Raffi gemetar sedikit saat menyodorkannya. "Kenapa kamu mau bantu aku?" Raffi tersenyum. "Karena aku percaya kamu bukan perempuan biasa. Kamu cuma belum dikasih kesempatan. Dan aku mau jadi orang pertama yang kasih kamu itu." Air mata Widya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mencoba menahannya, tapi gagal. Selama ini, tak ada yang pernah bilang ia layak dibantu tanpa mengharapkan balasan. Tak ada yang percaya padanya, bahkan dirinya sendiri. Tapi Raffi datang tanpa beban masa lalu, tanpa prasangka. Dan itu adalah hal paling menenangkan yang pernah Widya rasakan sejak lama. Hari pertama jualan, mereka tak laku. 1 cangkir pun tidak. Hari kedua, 2 cangkir terjual. Hari ketiga, hujan deras memaksa mereka tutup sebelum waktu. Tapi mereka tak menyerah. Raffi yang membuat gerobaknya, Widya yang menciptakan racikan rasa. Mereka berdua belajar dari kesalahan, mencoba terus. Bangun lebih pagi, pulang lebih larut. Dan pelan-pelan pelanggan mulai datang. Seorang ibu rumah tangga yang membeli kopi saat antar anak sekolah. Seorang sopir ojek yang butuh penghangat malam. Seorang karyawan kantor yang suka kopi tapi muak dengan rasa instan. Mereka datang, mencoba, dan kembali lagi. Nama mereka mulai dikenal di antara warga sekitar. Gerobak kecil mereka mulai punya antrian. Widya, yang dulu berjalan menunduk karena rasa malu, kini berdiri di balik termos besar dengan wajah berseri. Dan suatu malam, saat bintang-bintang terlihat di langit kota yang biasanya suram, Raffi menghampirinya sambil membawa papan kecil bertuliskan, "Kopi dari hati, bukan sekadar rasa." Widya memandang tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena indahnya kalimat, tapi karena untuk pertama kalinya, dia merasa memiliki sesuatu. Tempat, nama, arti, dan harapan. Raffi menatapnya, lalu berkata, "Kita belum selesai. Ini baru permulaan. Kamu siap melangkah lebih jauh?" Widya mengangguk perlahan, menghapus air mata yang jatuh di pipinya. "Aku siap, selama kamu masih di sampingku." Dan sejak malam itu, mereka tidak hanya berbagi kopi, tapi juga mimpi. Gerobak kopi itu kini berdiri di sebuah sudut gang kecil yang sepi, tapi tak pernah kekurangan langkah kaki. Papan kayu sederhana bertuliskan, "Kopi dari hati," menggantung rendah. Nyaris tersembunyi oleh daun pohon yang menjuntai dari rumah sebelah. Namun justru kesederhanaan itulah yang memikat. Di tengah kota yang riuh dengan ambisi dan hiruk-pikuk, aroma kopi dari sudut kecil itu seolah menjadi pelarian bagi mereka yang butuh sejenak tenang. Pagi-pagi buta,
Widya sudah berdiri di depan gerobak. Tangannya sibuk mengatur cangkir kertas, membersihkan alat seduh, dan mencicipi sendiri setiap takaran yang akan ia suguhkan pada pelanggan nanti. Tidak ada satupun yang ia anggap remeh. Setiap cangkir adalah bentuk hormatnya pada orang-orang yang telah memilih percaya. Raffi datang menyusul, seperti biasa membawa 2 kantong plastik berisi gula dan susu kental. Ia menatap Widya dengan kagum, meski tak pernah diucapkan langsung. Dalam hatinya, Raffi tahu, perempuan di depannya bukan sekadar penyeduh kopi, tapi penyembuh luka, miliknya dan miliknya sendiri. Kopi hari ini baunya lebih kuat, kata Raffi sambil meletakkan barang di rak kecil yang menempel di dinding kios. Widya tersenyum kecil. Aku coba campur biji toraja sedikit, biar ada karakter. Kayak kamu ya, kuat tapi hangat. Gumam Raffi sambil menyalakan kompor air panas. Widya melirik, tak bisa menahan senyumnya yang muncul diam-diam. Hari-hari mereka selalu dimulai dengan percakapan ringan seperti itu. Tak ada janji-janji manis. Tak ada bujuk rayu. Hanya kerja keras dan ketulusan yang perlahan membentuk dinding rumah, meski belum berbentuk. Semenjak membuka kios, jumlah pelanggan makin banyak. Ada Pak Ridwan, pensiunan guru yang selalu datang tiap sore dan duduk lama membaca koran. Ada Mbak Sari, penjual sayur yang senang bercerita tentang anaknya yang sedang kuliah di luar kota. Ada pula Andre, mahasiswa yang iseng membantu desain logo baru mereka sebagai bentuk terima kasih karena sering dikasih diskon. Kopi, dari hati, bukan sekadar tempat membeli minuman. Ia menjadi tempat berbagi cerita, mengobati rindu, bahkan kadang jadi saksi pertengkaran pasangan atau pertemuan rahasia. Dan dari balik meja kecil itu, Widya menyimak semua tanpa menghakimi. Ia tak lagi merasa kecil, tak lagi merasa tak berguna. Kadang ia berpikir, andai Bara melihat ini, andai Ibu Sonya tahu aku bisa begini. Namun pikiran itu segera ia tepis. Aku tidak butuh mereka tahu. Aku hanya perlu tahu, aku sudah jauh dari titik terendahku. Suatu hari, saat kios baru saja buka dan matahari belum tinggi, seorang wanita parubaya berhenti di depan gerobak. Wajahnya tampak asing. Tapi ada sesuatu dalam cara pandangnya yang membuat dada Widya sesak sejenak. Wanita itu menatap papan nama, kopi dari hati, lalu beralih pada Widya. Kamu yang punya tempat ini? Tanyanya. Widya mengangguk pelan. Rasanya enak. Saya harap begitu, Bu. Tapi kalau Ibu nggak suka, boleh minta ganti. Jawab Widya tenang. Wanita itu menghela napas. Hidup kamu enak ya, sekarang? Widya mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu di balik kalimat itu. Tapi sebelum sempat bertanya, wanita itu sudah berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Raffi yang baru datang langsung bertanya, "Tamu baru?" Widya hanya mengangguk kecil. Entah kenapa, ada yang terasa aneh dari tatapannya. Beberapa hari kemudian, kejutan lainnya datang. Widya menerima undangan untuk menghadiri bazar UMKM tingkat kecamatan. Mereka ditawari stan untuk ikut memamerkan usaha kecil mereka. Ini adalah kesempatan besar. Raffi langsung antusias. Tapi Widya sempat ragu. Kalau nanti banyak orang nanya soal masa lalu? Kalau ada yang mengenaliku? Raffi menggenggam tangan Widya. Kalau kamu kuat berdiri di titik ini setelah semua yang pernah kamu alami, kenapa harus takut pada siapapun yang datang dari masa lalu? Widya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, Raffi benar. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang luka. Bazar itu berlangsung di taman kota, dikelilingi berbagai stan makanan dan kerajinan lokal. Stan mereka kecil, tapi ramai pengunjung. Bahkan seorang blogger kuliner datang dan menulis ulasan positif. Dalam waktu singkat, akun media sosial mereka meledak. Banyak pelanggan baru datang dari berbagai tempat hanya karena ingin mencicipi kopi yang diracik oleh cinta dan perjuangan. Widya mulai percaya bahwa ia mampu berdiri sendiri. Bahkan saat malam tiba dan tubuhnya kelelahan, hatinya penuh. Rasanya, kayak mimpi, ucapnya pada Raffi, duduk di tepi gerobak sambil menatap langit malam. Ini bukan mimpi, Widya, balas Raffi lembut.
Ini buah dari luka yang kamu tolak untuk biarkan membusuk. Kamu ubah jadi pelajaran. Dan sekarang, kamu panen hasilnya. Namun hidup tak selamanya tenang. Suatu pagi, saat Widya sedang menyiapkan bahan, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul. Ia ragu, tapi tetap menjawab. Halo. Ini. Widya? Suara di ujung sana berat, agak tergesa. Widya diam. Suara itu tak asing. Ini Bara. Dunia seperti berhenti berputar. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia mencoba berkata, tapi suaranya tercekat. Aku dengar kamu buka usaha. Ada yang bilang kamu jualan kopi, ya? Pertanyaan itu membuat Widya menutup matanya sesaat. Ia tidak menyangka akan mendengar suara itu lagi. Suara yang dulu mengucapkan kata cerai tanpa sedikit pun getar penyesalan. Kenapa kamu hubungi aku? Suaranya akhirnya keluar, serak dan datar. Aku cuma pengen tahu kabarmu. Enggak lebih. Terlambat, jawab Widya pendek. Ia menutup telepon, menahan gemetar di jari-jarinya. Raffi, yang memperhatikan dari jauh, mendekat tanpa bertanya. Ia hanya memeluk bahu Widya, memberi ruang untuk tenang. Tak perlu kata-kata, tak perlu penjelasan. Widya tahu, badai akan datang. Tapi ia juga tahu, kini ia tak lagi sendirian. Dan saat langkah masa lalu mulai mendekat, Widya siap berdiri. Bukan dengan amarah, tapi dengan kekuatan baru yang tak akan mereka sangka pernah tumbuh dalam dirinya. Sore itu langit tampak cerah. Angin bertiup lembut, membawa aroma manis dari kue-kue kecil yang baru saja dipanggang di dapur kecil belakang kafe. Ya, kopi dari hati tak lagi sekadar gerobak di sudut gang. Sekarang ia berdiri gagah dalam bentuk kafe mungil berdesain minimalis, berisi sudut-sudut nyaman untuk para pengunjung yang ingin bekerja, berbincang, atau sekadar menikmati sore dalam ketenangan. Widya menatap pelataran kafe sambil membersihkan meja kasir. Hatinya tenang, namun pikirannya tak henti berputar sejak telepon dari Bara datang beberapa hari lalu. Ia belum menceritakan apapun pada Raffi. Bukan karena ingin menyembunyikan, tetapi karena ia sendiri belum tahu bagaimana menyikapinya. Masa lalu itu seperti bayangan, tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu cahaya cukup terang untuk kembali muncul. Kakaknya pernah bilang, semua yang datang tanpa pamit, pasti datang kembali tanpa diundang. Dan tampaknya kalimat itu mulai menjadi kenyataan. Lonceng di atas pintu berbunyi pelan. Widya menoleh, refleks seperti biasa. Tapi kali ini, langkahnya terhenti. Pandangannya membeku. Napasnya tercekat. Dua orang berdiri di sana. Seorang pria tinggi mengenakan kemeja biru tua dan seorang wanita paruh baya dengan tas tangan mencolok dan wajah yang seolah tak berubah sedikit pun. Angkuh, menilai, mengintimidasi. Bara dan Ibu Sonya. Mereka menatap sekeliling kafe seperti orang asing di negeri yang baru dikunjungi. Tak ada tanda mereka mengenali Widya. Bahkan saat pandangan mereka bersirobok, tidak ada pengakuan di mata mereka. Widya menarik napas panjang, menunduk sedikit, lalu kembali ke meja kasir dengan langkah terukur. Ia tahu pasti, mereka tidak akan menyangka bahwa perempuan yang berdiri di balik meja itu adalah seseorang yang pernah mereka usir dari hidup dengan kata-kata keji. Raffi yang baru keluar dari dapur membawa 2 gelas teh menyadari perubahan raut wajah istrinya. Ia mengikuti arah pandang Widya. Dan saat melihat 2 tamu baru itu, tubuhnya menegang sejenak. Itu mereka? Tanya Raffi pelan. Hampir tak terdengar. Widya hanya mengangguk pelan. Bara dan Ibu Sonya memilih duduk di pojok ruangan, dekat jendela. Ibu Sonya menyingkirkan serbet meja dengan jijik, lalu duduk seperti sedang berada di restoran bintang 5. Masa sekarang tempat begini aja dibilang bagus ya, Bar? Bisik Ibu Sonya dengan nada tinggi yang cukup terdengar oleh Widya. Widya tak bereaksi. Ia berdiri dengan tegak, menjaga wajahnya tetap netral, seperti pelayan kafe pada umumnya. Raffi hendak menyapa langsung, namun Widya menyentuh lengannya pelan, mengisyaratkan agar tidak melibatkan diri dulu. Aku ingin tahu seberapa rendah mereka akan memandangku lagi sebelum tahu siapa aku sekarang, bisik Widya tenang. Raffi menatap mata istrinya.
Ada luka lama di sana, tapi juga ada kekuatan yang ia tahu tak bisa dihentikan oleh siapapun. Pelayan muda mereka, Dita, menghampiri meja Bara dan Ibu Sonya. Mau pesan apa, Bu, Pak? Ibu Sonya mendesah. Apa aja yang gak terlalu manis? Saya diabetes. Bara hanya menatap menu sebentar. Americano aja. Tapi jangan terlalu pahit. Dita mencatat pesanan, lalu berbalik. Tapi sebelum ia pergi, Ibu Sonya sempat bergumam. Kafenya lumayan bersih, tapi pelayannya kelihatan murahan. Widya mendengar. Raffi mendengar. Namun tak satu pun dari mereka bergerak. Bukan karena tak ingin, tapi karena hari pembalasan tidak datang dengan amarah, melainkan dengan kesabaran yang menyakitkan. Minuman disajikan. Widya sendiri yang turun tangan membuatkan. Tangannya tak gemetar. Tidak seperti yang dulu. Kini setiap gerakan dihitung. Setiap racikan disempurnakan. Bukan untuk memikat, tapi sebagai bentuk martabat. Saat ia meletakkan gelas di atas meja mereka, Bara melihatnya sekilas. Matanya hanya menyipit, lalu berpaling. Tak satu pun dari mereka mengenalinya. Pahit banget kopinya, komentar Bara setelah satu tegukan. Itu karena hati kamu masih kotor. Gumam Widya dalam hati. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ironi. Bara dan Ibu Sonya beberapa kali kembali ke kafe itu. Entah karena mulai suka atau sekadar mencari tempat berteduh dari trik ego yang mereka bangun sendiri. Widya menyambut mereka seperti pelanggan lain, dengan senyum, keramahan, dan pelayanan terbaik. Tapi tiap kali mereka duduk, luka lama yang belum kering kembali terbuka sedikit demi sedikit. Suatu hari, saat kafe sedang ramai, Bara mengajak berbicara salah satu staf mereka, tanpa tahu bahwa itu adalah suami dari wanita yang dulu ia ceraikan dengan sepotong kalimat singkat. Mas, pemilik tempat ini siapa ya? Lumayanlah buat diajak kerja sama bisnis. Tanya Bara pada Raffi. Raffi menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Nanti saya sampaikan ke pemiliknya, Pak. Tak lama kemudian, saat Bara dan Ibu Sonya hendak pulang, Ibu Sonya sempat menatap Widya lebih lama dari biasanya. Sejenak, kerutan di dahinya mengeras. Matanya menyipit. Tapi ia masih tak benar-benar yakin. Kamu pernah kerja di rumah saya ya? Tanyanya pelan. Widya hanya tersenyum kecil. Mungkin Bu. Banyak tempat yang pernah saya singgahi. Jawaban itu membuat Ibu Sonya terdiam. Tak puas. Namun tak juga melanjutkan. Malamnya, Widya duduk di beranda rumah bersama Raffi. Di tangan mereka masing-masing ada secangkir teh hangat. Udara dingin membelai wajah mereka. Namun hati mereka penuh kehangatan. Kenapa kamu nggak langsung kasih tahu mereka? Tanya Raffi lembut. Widya menatap cangkirnya, lalu menjawab dengan suara tenang. Karena kadang, keheningan lebih menyakitkan dari bentakan. Biarkan mereka meremehkan lebih jauh. Nanti saat kebenaran datang, rasa malu itu akan menampar lebih keras dari semua kata-kata yang pernah mereka lempar ke wajahku. Raffi mengangguk. Ia tak pernah melihat Widya setenang ini. Ia bukan lagi perempuan yang pernah tersungkur. Ia kini adalah perempuan yang tahu betul nilai dirinya. Dan menunggu waktu yang tepat untuk menagih kembali setiap luka yang dulu ditinggalkan begitu saja. Hari yang dinanti, perlahan mulai datang. Dengan suara, dengan ucapan, dengan tatapan yang makin merendahkan. Tapi Widya tahu, ini bukan saatnya mengalah. Ini justru langkah menuju akhir yang selama ini ia bayangkan. Bukan dengan emosi, tapi dengan kemenangan yang lahir dari ketenangan. Dan kemenangan sejati. Bukan ketika musuhmu kalah, tapi saat kamu tetap berdiri utuh di hadapan mereka. Tanpa perlu membuktikan apa-apa. Karena saat mereka mengira kamu masih di bawah, mereka lupa melihat pijakanmu sudah jauh lebih tinggi dari yang mereka sangka. Langit siang itu sedikit mendung. Angin berhembus pelan, membawa aroma kopi yang menyeruak keluar dari jendela-jendela kecil kafe kopi dari hati. Di dalamnya, aktivitas seperti biasa berjalan lancar. Pelanggan datang silih berganti. Gelas-gelas kertas berwarna coklat ditumpuk rapi di balik meja barista. Suara musik lembut mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan,
membuat suasana terasa tenang. Widya menyeka meja kasir sambil sesekali memperhatikan pengunjung. Senyumnya hangat, matanya penuh percaya diri. Ia tak lagi menyimpan gentar ketika wajah-wajah dari masa lalunya muncul. Sudah berhari-hari Bara dan Ibu Sonya datang ke kafe itu, menghabiskan waktu di pojok jendela seolah mereka pelanggan setia. Namun, Widya tahu, mereka bukanlah ketidaktahuan. Ada kecurigaan yang perlahan mengendap. Ibu Sonya beberapa kali memandangi dirinya lebih lama. Bara pun mulai bicara lebih hati-hati. Mereka seperti menyusun potongan-potongan memori yang perlahan kembali. Dan Widya? Ia tak berniat menghalangi proses itu. Ia hanya menunggu waktu. Waktu yang akan membalikkan segalanya. Hari itu, lebih ramai dari biasanya. Sebuah komunitas penulis lepas sedang mengadakan diskusi kecil di area belakang kafe. Tawa bersahutan, gelak hangat memenuhi ruangan. Widya dan Raffi melayani semua dengan senyum lebar. Ini hari yang indah. Seharusnya. Namun takdir, seperti biasa, selalu menyisipkan sesuatu yang tak terduga dalam keindahan. Lonceng pintu kembali berbunyi. Bara masuk lebih dulu. Ia memakai jas abu-abu, dengan langkah lebih percaya diri dari biasanya. Di belakangnya, Ibu Sonya mengikuti, mengenakan pakaian mencolok dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi keras di lantai kayu. Mereka tidak duduk di pojok. Tidak hari ini. Mereka memilih duduk di meja tengah, tepat di hadapan meja kasir. Dan kali ini, mereka tidak datang untuk menikmati kopi. Ibu Sonya meletakkan tas tangannya di meja dengan bunyi duk yang sengaja dibuat keras. Pandangannya langsung mengarah ke Widya. Tatapannya bukan lagi asing. Tidak lagi ragu. Jadi, kamu ternyata yang kerja di sini, katanya dengan suara lantang yang memecah suasana hangat kafe. Beberapa pengunjung mulai menoleh. Widya menegakkan bahu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bantu? Ibu Sonya tertawa sinis. Kamu pikir kamu siapa? Perempuan yang dulu anak saya ceraikan, sekarang jadi pelayan kopi. Widya masih diam. Bara menambahkan, kamu ternyata belum juga belajar. Masih suka sok tegar. Masih juga suka numpang hidup ya? Beberapa pengunjung mulai saling melirik. Raffi berdiri dari belakang meja. Wajahnya mengeras. Tapi Widya menahan lengannya. Biarkan, bisik Widya. Aku yang akan hadapi. Ibu Sonya berdiri. Tangannya mengambil cangkir kopi yang baru saja disajikan. Dalam sekejap, tanpa aba-aba, ia menyeramkan isi cangkir ke dada Widya. Aku jijik lihat kamu. Masih berani muncul di tempat umum. Padahal kamu harusnya sembunyi di lubang. Suaranya melengking. Ruangan hening. Bahkan musik dari speaker pun seperti berhenti berdetak. Semua mata tertuju pada Widya, yang kini berdiri dengan baju basah, tubuh sedikit gemetar. Namun mata itu menyala penuh keberanian. Widya mengangkat wajah. Napasnya tertahan sesaat. Lalu ia melangkah pelan ke tengah ruangan, menatap langsung ke arah Ibu Sonya dan Bara. Kalian sudah puas? Tanyanya pelan, tapi nadanya tajam. Puas apa? Melihat kamu tetap hina? Tentu, jawab Ibu Sonya, dengan tawa menghina. Widya mengangguk pelan. Ia merapikan rambutnya yang sedikit terpercik kopi, lalu membuka mulutnya dengan tenang. Kalau begitu, sekarang giliran saya bicara. Ia melangkah ke arah Raffi, menggenggam tangan suaminya, lalu menariknya ke tengah ruangan. Semua mata mengikuti mereka. Saya bukan lagi Widya yang dulu kalian hina dan buang seperti sampah. Saya bukan perempuan yang kalian remehkan, yang kalian caci karena tidak punya uang, tidak bisa memasak, atau tidak punya masa depan. Ia menatap mereka satu persatu. Lihatlah sekitar kalian. Kafe ini berdiri karena saya. Kopi yang kalian minum, saya yang meracik. Konsep, desain, resep, pelanggan, semua saya dan suami saya bangun dari nol. Bara mulai tergagap. Tunggu, kamu. Saya adalah pemilik tempat ini, potong Widya tegas. Dan pria yang kalian kira cuma pelayan biasa, yang kalian rendahkan adalah suami saya. Pemilik sah dari kopi dari hati.
Ruangan kembali hening. Kali ini lebih dalam. Seorang pengunjung secara spontan berdiri dan bertepuk tangan pelan. Disusul oleh yang lain. Tak lama, seluruh ruangan penuh tepuk tangan. Ibu Sonya kehilangan kata. Wajahnya memerah. Tangannya gemetar. Entah karena malu atau marah. Bara hanya bisa menunduk. Tak sanggup menatap mata wanita yang dulu ia tinggalkan demi restu seorang ibu yang buta nilai. Widya tak lagi berdiri di hadapan mereka sebagai perempuan yang ditinggalkan. Ia kini berdiri sebagai wanita yang bangkit. Sebagai pemilik. Sebagai istri. Sebagai seseorang yang tak lagi layak diinjak. Kalau kalian tidak suka berada di sini, lanjut Widya, suaranya tetap tenang. Pintu kafe kami terbuka. Tapi kalau kalian ingin tetap jadi pelanggan, kami juga terbuka. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu. Kalian sedang menginjak lantai milik orang yang dulu kalian buang. Ibu Sonya akhirnya mengambil tasnya dengan kasar. Kita pergi dari tempat rendah ini. Bentaknya, menarik lengan Bara. Namun Bara tidak segera bergerak. Ia menatap Widya. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata keluar. Hanya sorot mata yang tak bisa disembunyikan. Penyesalan. Tapi bagi Widya, semua itu sudah terlambat. Malamnya, Widya dan Raffi duduk di beranda seperti biasa. Udara dingin. Tapi mereka tidak bicara soal kejadian tadi. Mereka hanya duduk berdua dalam diam yang menenangkan. Di tangan Widya, ada secangkir teh hangat, bukan kopi. Karena malam ini, ia ingin rasa yang menenangkan. Bukan yang mengingatkan. Aku kira aku akan menangis, katanya akhirnya, memecah sunyi. Kamu terlalu kuat untuk menangis, jawab Raffi, menggenggam tangannya. Tidak, aku menang karena kamu ada. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menarik tangan Widya ke dadanya, merasakan detak jantung perempuan yang kini tak hanya menjadi istrinya, tapi juga simbol kekuatan sejati yang tumbuh dari luka terdalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Widya benar-benar merasa ia telah menang. Pagi di kafe kopi dari hati kembali seperti biasa. Suara pintu yang dibuka pelanggan pertama, bunyi desisan air panas dari mesin seduh, aroma kopi yang menguar menyelimuti ruangan. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda hari itu. Seperti udara yang lebih berat. Seolah kenangan semalam masih menggantung di dinding-dinding ruangan. Widya berdiri di balik meja bar. Tangannya sibuk menyusun stok baru, tapi pikirannya masih melayang. Kata-kata yang ia lontarkan di hadapan semua orang, tatapan kosong Bara, wajah membara Ibu Sonya. Semuanya berputar-putar seperti adegan film yang tak kunjung berhenti. Ia tidak menyesal, tidak juga bangga berlebihan. Tapi ada satu hal yang membuat dadanya sesak. Luka yang begitu dalam ternyata belum sepenuhnya sembuh, bahkan ketika ia sudah berdiri tegak di atasnya. Raffi menghampiri, meletakkan secangkir teh hangat di meja bar. Kamu kelihatan capek. Widya menatapnya, lalu tersenyum lemah. Malamku terlalu panjang tadi. Banyak yang dipikir. Raffi mengangguk. Ia tahu betul, luka lama yang terbuka kembali akan butuh waktu lebih lama untuk ditutup. Meski kini Widya sudah berdiri dengan kemenangan. 2 hari setelah insiden itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan kafe. Dari dalamnya, Bara turun sendirian. Ia berdiri sejenak di depan pintu kaca, seperti ragu untuk masuk. Tapi akhirnya, lonceng pintu kembali berbunyi. Widya yang saat itu sedang berbicara dengan pelanggan langsung menoleh. Detik itu juga, ruangan seperti menciut. Bara melangkah pelan. Wajahnya tak searogan dulu. Tidak juga sekaku terakhir kali. Ada keletihan di matanya. Dan sesuatu yang lebih langka, penyesalan. Widya tetap berdiri tegak. Ia tidak menghindar. Tidak juga mendekat. Bara berhenti di depan meja kasir. Ia menatap Widya dengan pandangan yang sulit diterjemahkan. Aku nggak mau lama-lama, katanya pelan. Aku cuma ingin bicara sebentar. Kalau kamu mau. Widya menarik napas dalam. Di dalam dirinya, perasaan bercampur, antara muak, marah, sekaligus ingin tahu. Ia memberi isyarat pada Dita untuk mengambil alih. Lalu berjalan ke salah satu sudut kafe yang kosong.
Mereka duduk berseberangan. Tidak ada kopi di meja. Tidak ada senyum. Hanya dua orang yang dulu pernah saling memiliki. Kini duduk sebagai dua orang asing yang memikul kisah berbeda. Aku datang bukan buat membela diri. Bara membuka pembicaraan. Dan, aku tahu, kamu nggak butuh maafku. Tapi aku tetap minta maaf. Widya menatap mata pria itu. Tidak dengan benci. Tapi juga bukan dengan iba. Apa yang kamu sesali? Meninggalkanku? Mengusirku? Atau karena sekarang aku bukan perempuan yang bisa kamu injak lagi? Bara menghela napas panjang. Semua. Aku salah besar. Aku tahu. Tapi waktu itu, aku lemah. Aku terlalu tunduk sama ibu. Aku. Kamu diam saat ibumu menyiram harga diriku di depan semua orang. Potong Widya. Kamu membiarkan aku pergi dengan hinaan. Bukan karena kamu tidak mampu membela. Tapi karena kamu tidak mau. Bara menunduk. Aku tahu, bisiknya. Dan itu yang paling menyakitkan. Karena sekarang, tiap kali aku ingat wajahmu hari itu, aku lihat diri sendiri yang paling pengecut. Widya menggenggam tangannya sendiri di pangkuan. Ia tak ingin menangis. Tapi suara Bara membuat perih lama muncul lagi. Seharusnya kamu datang waktu aku belum jadi siapa-siapa. Seharusnya kamu bicara waktu aku tidur di lantai tanpa selimut. Bukan sekarang saat aku punya kafe, punya suami, punya kehidupan yang kalian bilang mustahil untukku. Aku tahu. Dan aku telat. Jawab Bara lirih. Hening melanda mereka. Hanya suara mesin seduh di belakang yang terdengar samar. Aku tidak akan minta kamu terima aku lagi. Itu konyol. Tapi aku ingin kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal. Dan aku bangga. Karena kamu jauh lebih hebat dari yang pernah kubayangkan. Widya tak menjawab. Tapi matanya sedikit basah. Kamu bahagia? Tanya Bara akhirnya. Widya mengangguk. Kali ini sambil tersenyum. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Bara mengangguk. Ia berdiri perlahan. Menatap Widya sekali lagi. Sampaikan salamku ke suamimu. Dia laki-laki yang jauh lebih berani dari aku. Lalu ia pergi. 3 hari setelahnya, kejutan lain datang. Bukan dari Bara, tapi dari Ibu Sonya. Wanita itu datang sendiri. Tanpa make-up berlebihan. Tanpa pakaian mencolok. Bahkan tanpa tas tangan. Widya menyambut dengan kaget. Tapi tetap tenang. Ibu Sonya mendekat pelan. Seperti seseorang yang tak tahu harus meletakkan dirinya di mana. Aku tahu kamu nggak mau lihat aku lagi. Katanya dengan suara yang tak setinggi biasanya. Tapi aku ingin bicara. Widya mempersilakan duduk. Walau dengan hati-hati. Aku sudah tua. Dan mungkin ini yang dinamakan karma. Tiap malam aku tidur. Aku mimpiin kamu. Aku dengar suara tangismu. Lihat wajahmu waktu aku hina. Aku. Suara wanita itu tercekat. Ia mengusap mata yang mulai basah. Aku dibesarkan dalam ketakutan. Takut kehilangan. Takut kemiskinan. Dan saat kamu masuk ke keluarga kami, aku kira kamu akan bawa kami mundur. Tapi ternyata, kamu yang membuat Bara sekarang tahu arti hidup. Widya masih diam. Ibu Sonya menggenggam tangannya di atas meja. Aku datang bukan untuk minta kamu maafkan aku. Tapi, kalau kamu bisa, ampuni aku. Aku sudah cukup dihantui semua itu. Untuk pertama kalinya, Widya melihat sesuatu dalam diri wanita itu. Bukan kekuasaan, bukan keangkuhan, tapi kehancuran. Ia mengangguk pelan. Aku tidak akan melupakan semua yang ibu lakukan. Tapi aku tidak akan membalasnya. Karena aku tidak ingin jadi seperti ibu dulu. Air mata Ibu Sonya jatuh. Dan entah bagaimana, ia memegang tangan Widya lebih erat. Kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Dan kamu berhak atas semua yang kamu miliki sekarang. Maaf. Aku baru melihatnya sekarang. Malam itu, Widya memeluk Raffi lebih erat dari biasanya. Di beranda rumah mereka, dengan teh hangat di tangan, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku kira aku akan membenci mereka selamanya. Isaknya.
Tapi kamu memaafkan, kata Raffi lembut. Widya mengangguk. Aku memaafkan, bukan karena mereka layak, tapi karena aku ingin bebas. Dan malam itu, luka lama akhirnya mulai menutup, bukan karena waktu, tapi karena keberanian untuk memaafkan, dan melangkah lebih jauh dari siapapun yang pernah menjatuhkannya. Matahari mulai naik tinggi, memantulkan cahaya keemasan di jendela besar kafe kopi dari hati. Udara pagi itu mengandung aroma baru, bukan hanya kopi, melainkan semangat yang menyala-nyala. Semenjak kejadian memalukan yang melibatkan Bara dan Ibu Sonya tersebar melalui pengunjung yang menyaksikan langsung, nama kopi dari hati makin ramai dibicarakan. Bukan hanya karena rasanya yang khas, tetapi karena kisah di balik pendirinya. Seorang perempuan yang pernah dihina, namun bangkit lebih tinggi dari mereka yang meremehkannya. Media sosial meledak. Banyak akun membagikan potongan cerita Widya. Beberapa bahkan mengunggah cuplikan video pendek ketika Widya mengungkapkan bahwa dirinya pemilik tempat itu, lengkap dengan ekspresi kaget Bara dan kemarahan Ibu Sonya. Komentar bermunculan. Perempuan tangguh banget. Widya panutanku. Pengen jadi sekuat dia. Dibalas bukan dengan amarah, tapi dengan pencapaian. Salut. Kafe yang awalnya hanya tempat nyaman di lingkungan kecil, kini dipenuhi pengunjung dari luar kota. Beberapa bahkan menunggu dalam antrean panjang hanya untuk mencicipi secangkir kopi hasil racikan tangan Widya. Namun, keberhasilan selalu datang bersama bayangan, terkadang lebih gelap daripada masa lalu. Sore itu, Widya baru saja selesai menyeduh kopi untuk pelanggan terakhir sebelum tutup. Tubuhnya lelah, tapi hatinya hangat. Ia berjalan ke arah meja kecil di dekat jendela, duduk di samping Raffi yang sedang mencatat stok bahan baku. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi masuk ke dalam kafe. Ia tidak seperti pelanggan biasa. Pakaiannya terlalu licin, langkahnya terlalu yakin. Ia membawa map berwarna hitam dan senyum yang, entah kenapa, terasa terlalu manis. Selamat sore. Maaf mengganggu. Ucapnya sopan. Saya Rian. Dari Performa Group, salah satu jaringan bisnis kuliner di kota. Widya dan Raffi saling melirik. Saya sudah mendengar banyak tentang tempat ini. Dan saya, tertarik. Lanjutnya sambil duduk tanpa dipersilakan. Tertarik dalam hal apa? Tanya Raffi datar. Kerja sama. Kami ingin membawa kopi dari hati ke level yang lebih tinggi. Venice, cabang di beberapa kota besar. Bahkan, kami siap mengucurkan dana investasi yang cukup besar, asalkan konsep dan resep tetap dikelola oleh Ibu Widya dan suami. Widya terdiam. Ini adalah tawaran yang dulu mungkin akan membuatnya melompat girang. Tapi sekarang, saat semuanya dibangun dengan jerih payah dan cerita luka, ia tahu tidak semua kesempatan harus diambil. Raffi membuka suara. Maaf Pak Rian, kami belum punya rencana ekspansi sejauh itu. Rian tidak menyerah. Kami bicara soal peluang besar. Nama Ibu Widya sedang naik. Pasarnya jelas. Kami hanya menawarkan percepatan dari apa yang kalian sudah bangun. Cepat tidak selalu berarti tepat, jawab Widya perlahan. Rian tersenyum kaku, lalu berdiri. Baik, kalau berubah pikiran, hubungi saya. Tapi ingat, tren cepat berubah. Momentum tidak selalu datang dua kali. Ia meninggalkan kartu nama di meja, lalu pergi tanpa menoleh. Hari-hari berikutnya, tekanan mulai muncul. Beberapa portal berita mencoba menghubungi Widya untuk wawancara. Ada juga seorang influencer makanan yang datang dan diam-diam merekam hingga membuat vlog viral, tanpa izin. Para pelanggan makin padat. Bahkan sebagian mulai menuntut layanan lebih cepat, menu lebih beragam, dan tempat lebih luas. Di tengah kekacauan kecil itu, Widya mulai kehilangan ruang tenangnya. Ia yang dulu menyeduh dengan hati, kini harus membagi waktunya untuk mengatur pegawai, mengecek laporan harian, bahkan menghadapi komentar pelanggan yang mulai mengeluh tentang antrian panjang. Di dapur belakang, suatu malam, Widya terduduk di lantai, menatap dinding kosong. Di tangannya, masih ada apron yang belum sempat dilepas. Raffi menemukannya di sana. Kamu nggak apa-apa? Widya menggeleng lemah. Aku capek. Aku kira
Aku akan bahagia saat berhasil. Tapi sekarang, aku ngerasa kayak kehilangan apa yang dulu bikin aku bertahan. Raffi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Kita bisa pelan-pelan lagi. Kita nggak harus jadi besar. Yang penting, kita tetap jadi kita. Widya menatap suaminya. Air matanya jatuh. Aku takut kehilangan tempat yang dulu jadi rumah buatku. Dulu, kopi ini adalah cara aku menyembuhkan luka. Tapi sekarang, rasanya jadi sekadar bisnis. Beberapa hari kemudian, di tengah kunjungan pelanggan yang masih padat, sebuah amplop datang ke kasir. Tanpa nama, tanpa cap pos. Isinya, hanya selembar foto dan sepotong kalimat. Kamu pikir kamu sudah selesai dengan masa lalu? Tunggu sampai kamu lihat yang sebenarnya. Widya mematung. Foto itu menunjukkan seseorang yang familiar. Seorang perempuan yang pernah bersahabat dengannya sebelum ia jatuh dalam masa gelap. Sebelum semua orang meninggalkannya. Namanya Tania. Dulu, ia adalah satu-satunya teman yang tahu tentang Bara. Tentang pernikahan Widya. Tentang semua luka terdalamnya. Dan kini, ia muncul dalam foto, berdiri bersama pria yang sama. Bara. Widya mencoba menyembunyikan kegelisahan itu dari Raffi. Tapi malamnya, saat mereka duduk di beranda seperti biasa, Raffi menatapnya dalam. Kamu menyimpan sesuatu lagi. Widya mengangguk pelan, lalu menunjukkan foto itu. Raffi mengamati, lalu meletakkannya perlahan di meja. Wajahnya tak berubah, tapi matanya menajam. Kamu pikir mereka mau nyakitin kamu lagi? Aku nggak tahu. Tapi Tania tahu semuanya. Dia tahu cerita hidupku dari awal. Kalau dia bersekongkol sama Bara, aku nggak tahu apa yang akan dia lakukan. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Widya lebih erat. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi kamu nggak sendiri. Apapun yang mereka rencanakan, kita akan hadapi bareng-bareng. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Widya merasa keberhasilannya justru mengundang lebih banyak ujian. Bukan dari orang asing, tapi dari mereka yang pernah berjalan bersamanya di masa lalu. Dan luka yang ia pikir sudah sembuh, ternyata belum benar-benar kering. Ia tidak takut, tapi ia juga tahu. Kemenangan bukan garis akhir. Terkadang, itu justru awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Langit pagi itu tampak sendu. Hujan turun tipis, membasahi jalanan dan menyisakan kilau samar di jendela kafe kopi dari hati. Widya duduk sendiri di meja sudut, tempat favoritnya saat ingin berpikir tanpa diganggu. Secangkir teh melati mengepul di depannya, tapi tak sekalipun disentuh. Pikirannya masih terkunci pada selembar foto yang datang tanpa nama, dengan pesan yang menyusupkan kekacauan ke dalam ketenangan yang baru saja ia bangun. Tania. Nama itu seolah menjadi pintu bagi kenangan lama. Dulu, sebelum Widya menikah dengan Bara, Tania adalah satu-satunya orang yang setia di sisinya. Mereka berbagi makanan saat dompet menipis, berbagi cerita saat dunia terasa sempit, bahkan berbagi tangis saat luka batin tak bisa disampaikan pada siapapun. Namun segalanya berubah sejak pernikahan Widya. Tania perlahan menjauh. Tidak datang di hari pernikahan. Tidak mengirim kabar. Dan kini, muncul dalam selembar foto, berdiri di sisi Bara, seperti bayangan yang mengintai dari masa lalu. Raffi datang menghampiri dengan mantel masih basah. Ia meletakkan payung dan duduk di hadapan istrinya. Tak banyak bicara, hanya menatap Widya dalam diam. Ia tahu, saat istrinya menolak menyentuh tehnya, ada badai di dalam yang tak terlihat. Dia akan datang, bukan? Tanya Raffi pelan. Widya menatap suaminya. Kau percaya firasat? Sejak aku menikah denganmu, aku belajar mendengarkan apapun yang tidak bisa dijelaskan logika. Widya mengangguk. Ia meremas jari-jari sendiri di atas pangkuannya. Aku pernah percaya padanya sepenuh hati, Raff. Dan sekarang, entah kenapa, aku takut kepercayaanku dulu dipakai untuk menghancurkanku. Tepat sebelum jam makan siang, pintu kafe terbuka. Lonceng kecil berdenting, disusul aroma parfum yang familiar menyusup masuk sebelum sosoknya terlihat.
Tania berdiri di ambang pintu, dengan jaket kulit hitam dan rambut yang kini disemir warna coklat keemasan. Wajahnya nyaris tak berubah, hanya kini lebih tajam, lebih rapi, dan lebih asing. Matanya langsung menemukan Widya, lalu tersenyum seolah tak ada apapun yang terjadi di antara mereka. Senyum yang dulu terasa hangat, kini justru mengusik. Ia melangkah ringan, duduk tanpa diminta. "Hai, Widya," sapanya ringan. "Akhirnya aku bisa datang ke tempat yang katanya ramai dibicarakan." Widya menahan napas. "Kamu tahu tempat ini dari siapa?" Tania mengangkat alis. "Dari banyak orang. Tapi sejujurnya, dari Bara." Raffi yang berdiri di dekat dapur langsung memperhatikan. Ia tidak mendekat, tapi matanya siaga. Widya mencoba tetap tenang. "Kenapa kamu muncul sekarang?" "Karena aku pikir, kita perlu bicara. Tentang masa lalu. Tentang kita. Dan tentang sesuatu yang mungkin kamu tidak tahu." Widya mengernyit. "Apa yang bisa lebih menyakitkan dari apa yang sudah aku lewati?" Tania tersenyum, sedikit miring. "Bagaimana kalau aku bilang, kamu dikhianati bukan cuma oleh Bara, tapi juga oleh rencana yang lebih besar dari itu?" Selama 1 jam, Tania bercerita tentang bagaimana setelah Widya diceraikan, Bara menjalani hubungan tanpa komitmen dengan banyak perempuan, termasuk dirinya. Tapi yang lebih mengejutkan, ternyata hubungan mereka sudah dimulai bahkan sebelum Widya dan Bara resmi berpisah. "Aku tahu itu salah," ucap Tania, tanpa membela diri. "Tapi saat itu aku marah. Karena kamu menikah dan tidak undang aku. Karena kamu tidak cerita soal masalahmu. Aku merasa ditinggalkan. Dan saat Bara datang, aku pikir itu caraku membalas." Widya menatapnya tak percaya. "Jadi semua ini karena kamu merasa aku menjauh? Padahal aku sedang jatuh. Aku sedang dipukul dari segala arah. Dan kamu justru jadi orang yang ikut menendang." Tania menunduk. "Aku salah, Widya. Aku sadar. Tapi sekarang aku datang bukan hanya karena penyesalan. Aku datang karena Bara mulai merencanakan sesuatu. Dia ingin membuka kedai saingan, pakai konsep yang mirip. Dan dia ingin pakai semua yang dia tahu tentang kamu." Widya mematung. "Dia mau apa?" "Dia tahu semua racikan kopimu. Dia tahu kamu pakai metode campuran Arabica Toraja. Dia tahu kamu pakai sirup buatan sendiri. Dan dia bilang, semua itu ide dia." Widya menahan gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Bukan untuk Bara, tapi untuk dirinya sendiri yang pernah mempercayakan begitu banyak pada orang yang salah. Tania menatap Widya. "Serius? Aku tidak tahu apakah kamu bisa percaya aku lagi. Tapi aku mau bantu. Karena aku tahu apa yang dia rencanakan salah. Dan kamu tidak layak dijatuhkan 2 kali." Widya mengangguk pelan. Tidak untuk menerima Tania kembali, tapi untuk menerima kenyataan bahwa luka masa lalu memang tak akan pernah benar-benar hilang. Hanya bisa dijaga agar tak berdarah kembali. Malamnya, Raffi dan Widya berdiskusi panjang tentang kemungkinan pesaing muncul, tentang usaha mereka yang bisa dijiplak, dan tentang apa yang harus dilakukan agar semua ini tidak sia-sia. "Kita harus perkuat fondasi," kata Raffi. "Bangun loyalitas pelanggan, bukan cuma dari rasa, tapi dari cerita. Orang datang ke sini karena mereka tahu kamu bukan sekadar penyeduh kopi, tapi perempuan yang punya perjuangan." Widya mengangguk. Kalau mereka ingin merebut rasa, biar saja. Tapi mereka tak bisa merebut hati. Dan keesokan harinya, Kopi dari Hati meluncurkan program baru, Cerita di Balik Cangkir. Setiap pelanggan yang membeli kopi akan mendapatkan secari kertas kecil berisi potongan cerita Widya. Tentang perjuangannya. Tentang harapannya. Tentang luka yang ia ubah jadi kekuatan. Hasilnya, pelanggan semakin berdatangan. Bukan hanya untuk kopi, tapi untuk membaca. Untuk meresapi. Untuk merasa bahwa mereka bagian dari sesuatu yang nyata. Sementara di luar sana, Bara dan timnya sibuk mempersiapkan saingan. Tapi mereka lupa. Rasa bisa ditiru.
Tapi perjalanan tidak. Dan Widya tahu, mereka tidak sedang menyaingi kopi. Mereka sedang mencoba mencuri kehidupan yang tidak pernah mereka perjuangkan. Akhir pekan itu, Widya kembali berdiri di tengah kafe. Di tangannya, cangkir yang baru selesai dibuat. Ia memandangi pelanggan yang tersenyum membaca kertas kecil berisi kisah singkat perjuangannya. Dan di detik itu, ia sadar, mereka boleh meniru, boleh mengejar, tapi mereka tak akan pernah mengerti apa arti cangkir ini. Karena mereka tak pernah tahu rasanya berdiri sendiri saat semua menjauh. Widya tersenyum. Kita siap untuk apapun yang akan datang, ucapnya pada Raffi. Dan kali ini, ia benar-benar siap. Kafe Kopi Dari Hati kini bukan sekadar tempat singgah untuk secangkir minuman. Ia telah menjelma menjadi sebuah rumah bagi mereka yang ingin merasa dimengerti, bagi jiwa-jiwa lelah yang mencari pelukan dalam aroma kopi, dan bagi siapapun yang pernah merasa kecil namun ingin bangkit. Namun di luar dinding kafe, ada sebuah bangunan baru yang mulai mencuri perhatian. Letaknya hanya beberapa blok dari Kafe Widya. Nama besar terpampang di atasnya, dengan lampu sorot yang mencolok, Rasa Kita. Sebuah kedai kopi modern yang mengusung konsep hampir identik, lengkap dengan nuansa kayu hangat, menu berbasis cerita, dan racikan kopi yang anehnya terlalu mirip. Pemiliknya, Bara. Dan di belakang layar, terselip nama-nama lain yang dulu pernah punya kaitan dengan Widya, termasuk rekan-rekan lama yang diam-diam berpindah kubu. Raffi meletakkan selebaran promosi di atas meja dapur. Di sana tertulis, Rasa Kita, lebih dari sekadar rasa. Temukan cerita hidup dalam tiap tegukan. Widya membaca tanpa ekspresi. Lalu perlahan menutup selebaran itu. Dia menyalin semua. Bukan cuma konsep, tapi sampai gaya bahasa. Bahkan desain interior. Timpal Dita, staf kepercayaannya. Widya menarik napas panjang. Kita nggak bisa melawan mereka dengan cara yang sama. Jadi kita diam aja. Tanya Dita geram. Widya menggeleng. Kita tetap jadi diri kita. Itu senjata paling kuat. Tapi dunia tidak selalu melihat dengan adil. Dalam hitungan minggu, kedai Bara ramai. Ia menggandeng selebriti lokal, influencer, dan menggempur media sosial dengan promosi besar-besaran. Beberapa pelanggan Kopi Dari Hati mulai berpindah, tergoda diskon dan suasana baru. Laporan penjualan menurun. Pengunjung harian menyusut. Di suatu malam yang sepi, Widya berdiri di balik kaca depan kafe, menatap jalan kosong di luar. Di tangannya, selembar kertas yang tadi pagi ditemukan diselipkan ke dalam tip jar. Isinya tulisan tangan. Kopimu enak, tapi ceritamu basi. Orang sekarang cari tren, bukan trauma. Widya terdiam lama. Tak terasa, air mata menetes di pipinya. Bukan karena kata-kata itu menyakitinya, tapi karena ia tahu, sebagian dunia memang lebih memilih kemasan daripada kejujuran. Lebih menyukai sensasi daripada perjalanan. Raffi mendekat dan memeluk bahunya. Aku gagal, Raff, bisiknya. Raffi menggenggam tangannya erat. Kamu tidak gagal. Kamu sedang diuji. Apakah tetap jadi diri sendiri atau berubah demi menyenangkan dunia? Tania datang beberapa hari kemudian. Kali ini bukan untuk bicara panjang, tapi untuk menyerahkan sesuatu. Sebuah flash disk. Ini semua data racikan dan dokumen yang Bara ambil darimu dulu. Dia simpan, dan pakai itu untuk membuat menu, Rasa Kita. Aku curi diam-diam. Kalau kamu mau tuntut, kamu bisa. Widya menatap benda kecil itu, lalu menggenggamnya erat. Aku nggak akan bawa ini ke pengadilan. Aku akan bawa ini ke cara yang lebih kuat. Caramu sendiri? Tanya Tania. Widya mengangguk. Ya. Tanpa menjilat balik. Tanpa jadi seperti mereka. Hari itu, Widya membuat keputusan yang tak terduga. Ia tidak menutup kafe. Tidak juga mengubah nama atau konsep. Tapi ia mengundang semua pelanggan, lama dan baru, untuk sebuah malam khusus, cerita sejati. Acara berbagi kisah nyata dari para pelanggan tentang luka dan harapan, ditemani racikan kopi pilihan yang hanya disajikan malam itu. Ia membuka panggung kecil di pojok kafe.
Ia sediakan mikrofon dan satu cangkir untuk siapapun yang mau bercerita. Malam itu, puluhan orang datang. Beberapa dengan ragu-ragu. Beberapa dengan wajah penuh harap. Tapi satu persatu, mereka naik ke atas panggung. Bercerita, menangis, tertawa, dan berterima kasih. Karena di tempat itu, mereka merasa tidak sendirian. Widya duduk di pojok ruangan, mendengarkan. Di luar sana, kedai bara menggelar promo besar-besaran. Tapi di dalam ruangan itu, kopi dari hati kembali hidup. Bukan karena diskon, tapi karena jujur. Bukan karena viral, tapi karena menyentuh. Dan satu hal yang tak bisa ditiru siapapun, adalah keaslian hati. Seminggu kemudian, seorang jurnalis dari media lokal menulis artikel berjudul, "Dua Kedai, Satu Jalan, Mengapa Cerita Lebih Penting dari Sensasi?" Di dalamnya, ia menulis, kopi bisa dibuat siapa saja. Tapi cerita yang datang dari luka dan diolah dengan cinta, hanya bisa dilahirkan oleh mereka yang pernah berjalan melewati gelapnya kehidupan. Di antara dua kedai yang bersaing, hanya satu yang benar-benar menyentuh. Dan itu bukan karena desain, tapi karena kejujuran. Artikel itu viral. Dan pelan-pelan, pelanggan kopi dari hati mulai kembali. Bukan dengan kerumunan, tapi dengan kesetiaan. Widya membaca artikel itu sambil menatap cangkir kopinya. Kali ini, ia tidak lagi menangis. Tidak juga tersenyum. Ia hanya menatap jauh ke depan, dan berkata pelan, "Kalau mereka masih ingin bertarung, aku siap. Tapi aku akan tetap jadi aku." Dan itu, sudah cukup. Di sebuah meja, Raffi duduk sambil mengamati istrinya yang sibuk. Ia melihat perempuan itu, yang dulu datang dengan luka, kini berjalan tegap dengan keyakinan. Ia tahu, badai belum selesai. Tapi mereka sudah punya payung. Dan payung itu bernama ketulusan. Langit pagi di kota itu tak lagi kelabu. Udara yang biasanya basah oleh beban hujan kini mengalir ringan, membawa aroma tanah kering dan daun yang berdesir. Di pelataran depan kopi dari hati, sekelompok pelanggan duduk berjejer menikmati kopi mereka dalam diam yang tenang, seperti tahu bahwa setiap tegukan pagi itu adalah bagian dari sejarah kecil yang akan dikenang. Widya berdiri di dekat jendela besar kafe, memandangi semua itu. Di tangan kanannya, ada secarik surat yang baru saja dibuka. Di sana tertulis dengan rapi, "Kami dari Performa Group kembali menawarkan kesempatan kerjasama untuk membuka cabang nasional, dengan sistem penuh kendali di tangan Anda. Tidak ada intervensi, hanya dukungan." Tawaran yang dulu datang dengan kesan arogan, kini datang dengan hormat. Tapi entah mengapa, Widya tak lagi bergairah menjemputnya. Raffi berjalan mendekat sambil membawa 2 gelas kopi. Ia menyerahkan satu padanya dan mencium kening wanita itu dengan tenang. "Mereka tahu kamu bukan sekadar pengusaha, tapi fondasi cerita yang mereka tak bisa tiru." Widya tersenyum tipis. "Tapi apakah aku ingin memperluas ini jadi bisnis besar? Apakah aku masih ingin menjual cerita di bawah nama perusahaan?" Raffi menatapnya lama, sebelum menjawab. "Kamu hanya harus tanya ke diri sendiri. Apakah kamu masih ingin melayani hati orang-orang, atau mengejar angka?" Widya diam. Hari itu, kafe ditutup lebih cepat dari biasanya. Di papan tulis depan, Widya menuliskan dengan kapur putih, "Hari ini kami tutup lebih awal untuk sesuatu yang lebih besar dari kopi. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita kami." Para pelanggan yang melihatnya hanya tersenyum. Mereka tahu, kapanpun tempat itu dibuka lagi, mereka akan kembali. Karena rasa yang diseduh dengan ketulusan tak pernah basi. Sore menjelang malam, Raffi membawa Widya ke sebuah tempat di pinggiran kota. Sebuah rumah kayu yang dulu mereka temui secara tak sengaja saat berlibur singkat beberapa bulan lalu. Rumah itu kosong, tapi tanahnya luas, dengan pohon-pohon tua yang mengelilingi sisi-sisinya, seolah menjadi pagar alami dari dunia luar. "Raff, ini rumah yang dulu kita bilang seperti tempat menua bersama, kan?" Raffi mengangguk. Lalu dari dalam saku jaketnya, ia mengeluarkan kunci kecil berukir nama Widya. "Aku beli tempat ini diam-diam.
Aku tahu kamu sedang mencari kedamaian yang lebih dalam dari sekadar dinding-dinding kafe. Aku ingin kita punya tempat bukan untuk menjual kopi, tapi untuk menanam hidup. Untuk mulai lagi, tanpa bayangan siapapun. Widya menatap kunci itu. Matanya berkaca. Kamu yakin? Bukankah kafe kita masih bisa bertahan, bahkan berkembang? Raffi mendekat dan menggenggam tangan istrinya. Aku yakin bahwa kamu sudah memberi banyak untuk dunia. Tapi sekarang, saatnya kamu memberi untuk dirimu sendiri. Kita tidak perlu ribuan pelanggan. Cukup satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, Kopi dari Hati resmi menutup pintunya sebagai kedai umum. Tapi bukan berarti kisahnya berakhir. Sebagian besar pelanggan tetap datang, bukan untuk membeli kopi, tapi untuk sekadar mengobrol, menyumbangkan buku ke rak sudut ruangan, atau menyisakan bunga kecil di meja. Tempat itu tetap hidup, namun bukan sebagai bisnis, melainkan sebagai ruang kenangan. Widya menyerahkan pengelolaan harian ke Dita, yang kini tumbuh menjadi pemimpin muda yang penuh semangat. Tania, setelah permintaan maafnya diterima sepenuhnya, memilih pindah ke kota lain untuk memulai dari awal. Dan Bara tidak pernah muncul lagi. Kedainya hanya bertahan sebentar. Tanpa cerita, tanpa hati, pelanggan pergi secepat mereka datang. Suatu pagi di rumah baru mereka, Widya menyeduh 2 cangkir teh. Di luar, daun-daun berguguran ditiup angin. Raffi sedang membangun rak buku kecil dari kayu bekas. Di meja makan, ada setumpuk surat dari komunitas, cerita-cerita baru yang datang dari orang-orang yang terinspirasi oleh kisah Widya. Dan kali ini, Widya tahu, dirinya tak hanya selamat, tapi telah menang dengan cara yang paling benar. Ia menatap keluar jendela, tersenyum pada pohon yang berdiri tegak, rapuh di cabang, kuat di akar. Aku tidak lagi tertunduk, bisiknya. Raffi datang dari belakang dan memeluknya. Karena kamu bukan perempuan yang ditinggalkan, kamu perempuan yang memilih jalannya sendiri. Widya menutup mata, menghirup aroma teh, dan tahu, inilah akhir dari segala luka, dan awal dari hidup yang sungguh-sungguh miliknya.